Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Pitra Romadhoni menguliti, mempermalukan habis-habisan Roy Suryo, Rismond, dan juga Betor. Ketika Roy Suryo memperlihatkan kaosnya yang bertuliskan "We Walk the Talk" sebagai bentuk hinaan terhadap Pak Jokowi, Bung Pitra langsung mengeluarkan baju tahanan untuk mereka. Waduh, ini respon yang sangat elegan dan sangat mempermalukan mereka, teman-teman. Sampai-sampai Roy Suryo itu keringat dingin, pucat, dan kayak salah-salah tingkah gitu. Senyumnya dan ketawanya nggak seluas dulu. Dulu kan kalau dia ketawa hehehe hihihi gitu kan. Nah, ketika dia dikasih baju tahanan, langsung panik, teman-teman. Inilah bukti orang dan respon. Kayaknya sih sebentar lagi mereka akan menggunakan baju itu, teman-teman. Dan Bung Pitra ini membongkar isi kepala dari Betor, yang diduga katanya ini Betor ini diinstruksikan oleh Megawati untuk membongkar ijazah Pak Jokowi. Dan itu dikatakan sendiri oleh Betor. Tapi memang Bung Pitra sebagai praktisi hukum sangat pintar mengulik-ulik informasi dari Betor. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian lagi-lagi, apakah memang ini ada instruksi dari Megawati? Waduh. Nanti akan kita lihat videonya, teman-teman ya. Nah, selain itu ada juga video di mana kuasa hukum ataupun mungkin pengacara kali ya dari TPUA, Roy Suryo, yang sering kalian bilang tompel-tompel itu, si Kojinudin itu, lagi-lagi mengatakan bahwa kliennya tidak akan menghadiri klarifikasi dalam bentuk apapun di Polda Metro Jaya. Dan sepertinya dia mulai menghindar dari polisi. Apakah memang dia mau kabur gitu? Apakah memang mereka ini tidak ingin mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan? Nah, ini kan berbahaya, teman-teman. Dia sudah berbuat tindakan kriminal, tapi mau kabur begitu saja. Ya, mungkin ini cara-cara HTI kali ya, dalam melangsungkan aksi-aksinya selama ini. Menyerang pemerintah, menyerang Pak Jokowi, kemudian kabur menghilang begitu saja. Ya, mirip-mirip Taylor Isla gitu ya kan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Terima kasih Bang Aiman. Karena tadi Bang Roy Suryo menunjukkan baju Talk the Talk, ya saya juga ada baju Talk the Tech. Nah, keren. Talk the Tech. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini ya kan. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Pergi dicari, pulang dimaki. Ya, boleh. Ini bini siapa? Ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismond, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini ya, cocok logi, katanya, sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Disiapkan. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Jadi ini ya. Pakai dong. Loh, ada yang pakai dong. Kalau saya sih nggak pakai itu. Roy Suryo pucat. Jadi begini Bang Aiman. Ya, oke. Baik, artinya biar ada perimbangan kan gitu. Karena Bang Roy tadi menunjukin baju Tek Dotok, terus wayang, ya kita juga siapkan baju tahanan bini. Keren banget. Artinya Bung Pitra lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik atau tahanan negara atau tahanan kriminal kan gitu. Kalau bini kan masih bisa dimarah-marahin, nggak boleh pulang keluar rumah. Tapi kalau memang tahanan kriminal ya, nah, kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Gitu loh. Waduh. Ini Bung Pitra sangat kreatif, teman-teman ya. Sudah membawakan borgol buat si Kurnia, Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan. Memberikan lollipop kepada siapa namanya? Yang mantan BUMN itu, teman-teman.
Nah sekarang dia membawa baju tahanan buat mereka. Nah ini sepertinya Bung Peter sedang main kode-kodean juga nih. Kalau sebentar lagi mereka bakal pakai baju tahanan. Tadi kan Roy Suryo nggak mau pakai tuh. Kayaknya Roy Suryo mau pakai yang dari polisi aja teman-teman. Urgensi Bapak itu dalam masuk perkara itu apa, Pak Betor? Bapak kan seorang politisi. Iya, saya tanya dulu urgensinya. Keikutsertaan saya di dalam kasus ini kan karena pertama itu ketika Ketua Umum kan menyatakan kalau punya tunjukkan. Siapa? Bu Megawati katanya. Terus dibully. Berarti ini instruksi Bu Megawati. Dibully. Terus saya jawab kalau itu inisiatif. Jadi gini. Karena katanya kan Bu Ketua Umum menginstruksikan. Berarti belum ini ada instruksi. Lah kan tadi kata Bapak bahwasanya siapa yang bilang berdasarkan arahan gitu kan? Nggak tadi. ada. Yang barusan tadi. Nggak ada. Saudara bilang apa tadi barusan? Lah kan saya bilang ini kan saya ikut kan setelah muncul pernyataan Ibu Mega. Apa pernyataannya? Ibu Mega kan terus diserang sama netizen. Ditanya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab dong. Karena itu kan Jokowi adalah kader. Nah, karena dibully begitu baru saya muncul. Saya tanya kepada kawan-kawan, siapa yang paham tentang kasus ijazah palsu? Muncul. Berarti saudara bertanya siapa yang paham gitu. Bukan kan, saudara pelaku sejarah kan begitu. Kan saya harus menanya orang yang paham kan. Iya, Anda bertanya kan begitu dari keterangan saudara tadi. Penyidik dalam hukum itu saudara itu namanya testimoni di auditu, Pak. Kita ini saya berbicara dari segi hukum. Ya, bagus. Ya. Bagus. Testimoni di auditu artinya ya, bagus. Kesaksian orang yang ia dengarkan dari cerita-cerita orang lain. Ya. Bukan. Bentar teman, bentar. Kok saya lihat Bitor ini kok mirip-mirip mukanya Roy Suryo ya? Coba kalian perhatikan kalau dia ngomongnya. Pelaku utama. Ya. Lain halnya kalau Bapak sendiri yang melihat menyaksikan itu dibuat. Ya. Baru saya acungi jempol sama Bapak. Ya kan kalau Bapak sendiri yang melihat itu, saya nggak bisa Bapak bilang pembohong gitu. Tapi kalau memang Bapak nggak saksikan itu langsung, mohon maaf. Saya menduga Bapak ini sedang berbohong malam ini. Oh, kan kita karena sudah dengar dong. Dengar. Setelah saya melakukan pelacakan itu, maka kan kita dapat informasi itu 4. Anda melacak kemana? Dapat dari Solo bahwa Jokowi memang tidak Anda melacaknya kemana? Ke Pak Eko Sulistyo. Ya kan, dia ketua KPUD. Dia bilang bahwa Jokowi pada waktu itu hanya punya 2 sarjana. 2 sarjana itulah yang seharusnya dibikin public release itu, expose itu. Dua ijazah maksudnya? Iya, tapi kan nggak dibikin. Nah, punya 2 ijazah maksudnya gimana? Ya, gelar itu kan 2 gelar. Pada waktu di Solo. Insinyur dan Dr. Andes. Lalu pada waktu masuk ke Jakarta, orang-orang Solo menyampaikan bahwa Jokowi kurang berkas, kurang dokumen. Maka dibentuklah dokumen itu. Jadi kalau keterangan Bapak itu bukanlah saksi fakta, tapi testimoni di auditu dalam hukum. Nah sekarang menjadi fakta. Sekarang menjadi fakta. Bukan, pertanyaan saya begini, Bapak Pak Iman muncul, ya kan? Tunggu dulu, Pak Iman muncul. Halo. Terus kawan-kawan Jogja muncul. Terus mau apa lagi? Bukan. Bagi saya, bagi saya itu saudaranya kosong gitu loh. Bagi saya urusan ijazah ini sudah selesai. Kenapa? Sudah muncul semuanya. Saudara kan ini sudah melakukan terus tiap hari. Bahkan saya dapat informasi berita, ada di berita saya lihat diduga caleg PDI itu banyak menggunakan ijazah palsu. Ada informasi saya lihat di memang begitu. Pada waktu pertama kali pilkada. Pada waktu pilkada. Ini harus dievaluasi nih. Itu pertama-tama pilkada, pertama-tama pemilu. Caleg PDI itu kita nggak bicara. Tapi saya ingin tanya gini Pak Betor. Saya tanya, Anda mengatakan bahwa tadi itu bukan saksi, Anda bukan saksi fakta. Tapi sekarang sudah menjadi fakta. Apa yang bisa Anda jelaskan dari situ? Pakai itu Pak. Bukan, bukan masalah berhentinya, Bung Eman. Saya ingin jelaskan. Biar mereka paham hukum, karena dia latar belakang dia kan politisi, ya. Jadi saya bilang testimoni di auditu itu adalah Bapak. Oke, saya berikan kesempatan pada Pak Betor sekarang. Tapi katanya omong-omong gitu loh. Iya, oke. Nah, kalau nanti saya berikan kesempatan Bang. Silakan Pak Betor. Pak Betor silakan. Ini udah kalah 1000 nih. Debat 1000 ya kan. Tahan dulu, saya mau dengarkan. Karena ini penting. Sekarang sudah menjadi fakta. Silakan Pak. Bang Mitra dulu. Kunci dulu sebentar. Setelah perjalanan, ya kan, dari mulai saksi segala macam kan sekarang sudah terungkap. Yang tadinya saya menganggap itu Pak Widodo, yang dapat informasi dari Pak Denny yang ke pasar
Pramuka. Ternyata tadi dia sudah kenal sama Pak Iman itu. Jadi bagi saya semua udah selesai. Jadi kalau mau mendalamin ini kan harus polisi. Apanya yang selesai Pak? Sebentar, saya tanya dulu. Apanya yang selesai gitu? Ketika dia kenal dengan itu, apanya yang selesai? Gini, Bang Bitor, kasih pencerahan kepada masyarakat Indonesia ini yang agak bagus. Artinya gini, jangan katanya Pak. Kalau nggak katanya kata siapa? Ya, kalau nggak katanya kata siapa? Oke, Bitor. Nanya ke Bapak gitu loh. Kan kita ketemu orang. Kalau kita belajar menyalurkan survei, ada survei ya kan? Ada sekunder, ada primer. Saya jelaskan dikit. Biar ini tidak jadi gosip. Ada nama-nama Bang Petor ini harus jelaskan ya. Jelaskan agar tidak jadi katanya-katanya. Buktinya apa ya, gitu. Sebelum situ. Jadi ada nama-nama yang Pak Betor dengar dari berbagai sumber. Kemudian hari ini dikonfirmasi ke Pak Widodo, ternyata ada irisan soal waktu. Bukan soal apa yang dilakukan ya. Irisan soal waktu, betul? Iya. Oke, seperti itu. Irisan soal waktu yang membuat ijazah palsunya, begitu. Jadi gini, enggak, saya tanya Bang. Iya, betul. Irisan waktunya ini loh, buat loh, Bang, lu buat ya ijazah palsunya ya Bang Widodo, lu jalan ke Pasar Pramuka. Ada saksinya mana? Iya, memang gue yang nyetak. Gitu loh. Iya. Mana orangnya? Denny namanya. Pakai itu, Pak. Denny namanya. Makin ngaco Bapak, udah. Makin capek. ngaco. Ya kalau kau menganggap ngaco ya udah. Halu Bapak ini. Halu. Ini Sekjen Pradi juga sampai capek loh ngadapin Betor. Tapi coba kalian perhatikan teman-teman, mukanya Betor mirip-mirip ini kan, si Roy Suryo kan. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Dan watak-wataknya pun sama gitu. Hanya katanya, hanya mengambil informasi-informasi dari orang lain. Dan tadi dia bilang sudah mengambil informasi dari KPUD Solo. Terus katanya ijazah Pak Jokowi itu ada 2, gelarnya 2, dokter Andes dan juga insinyur. Padahal saya nggak tahu dia nonton atau enggak klarifikasi KPUD Solo. Ketuanya lagi ngomong kalau selama di Solo Pak Jokowi mencalonkan sebagai wali kota, itu menggunakan ijazah yang bergelar insinyur. Dan itu satu-satunya. Terus kok Betor ngomong kalau Pak Jokowi itu ada gelar dokterandusnya. Nah ini kan rada-rada aneh teman-teman. Ini orang ini aduh, mau dipercaya. Tadi Bang Pitra sudah mengatakan pembohong. Terus Bang Ade mengatakan halu, ya kan? Halu, capek juga ngadapin orang-orang begini. Karena bukan dia yang menyaksikan secara langsung. Terus katanya dia mencari jejak-jejak, mencari informasi-informasi. Udah kayak penyidik ya kan. Terus sudah dibantah sama Pak Widodo, dibantah juga sama Bapak Prasetyo Edy, dibantah juga sama Bapak Andi Wijayanto. Jadi udah nggak ada sebenarnya narasi-narasi sesat mereka ini teman-teman ya. Sesat dan menyesatkan ini sudah gugur di mata hukum sebenarnya. Kalau kita mendengarkan dari penjelasan Bung Pitra dan juga Bung Ade. Dan tadi yang menarik, katanya ada instruksi ataupun arahan dari Megawati. Buktikan katanya. Waduh. Apakah sudah ada kolaborasi antara TPUA Purnawirawan dengan Banteng? Nah ini yang menjadi pertanyaan besarnya teman-teman. Apakah mereka sudah bekerja sama untuk menyerang Pak Jokowi? Tapi saya pikir ya hanya orang-orang yang masih keras di PDIP yang tidak senang dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat Bu Puan, Bambang Pacul, ya itu orang-orang yang soft gitu di PDIP. Beliau berteman dengan siapa saja. Beliau tidak terlalu pusing dengan isu-isu ijazah tentang Pak Jokowi. Ya mereka hangat dengan Pak Jokowi, berteman dengan baik. Tidak seperti kader-kader PDIP lainnya yang masih keras. Ya mungkin ini faksinya Hasto ya. Tapi tentang arahan Ibu Mega ini harus dijelaskan lebih lanjut oleh Bitor. Dan harus dijelaskan seterang-terangnya. Apakah ini memang arahan atau memang perintah? Ataukah memang inisiatif gitu ya kan? Nah ini masih simpang siur tadi ini. Belum clear teman-teman. Ini belum clear. Jadi Bitor harus menjelaskan biar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh. Nah ini penting nih teman-teman. Ada undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Apa tumpel? Terkait adanya sejumlah laporan ya. Ada 5 laporan di sejumlah Polres yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tadi benar bahwa kemarin
kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, sebuah tim yang dibentuk untuk menjadi PH atau kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan, memang sudah menyampaikan konferensi pers yang pada pokoknya hari ini ya kami ya, hari ini hari Rabu tanggal 3 Juli ya, 3 Juli 2023 atau 22 ya. Sorry, hari ini tanggal berapa? Tanggal 2. Ya, tanggal 2 ya, Rabu tanggal 2 Juli. Kemarin kan tanggal 1, betul. Kami tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya dengan beberapa alasan. Kami tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Polda. Waduh, kenapa tuh Pel? Kenapa tuh? Apakah sudah tahu kliennya kalau menjadi datang di Polda, dia nggak keluar lagi gitu dari Polda, langsung ditahan gitu? Apakah Anda sudah tahu bakal begitu nasib klien Anda? Karena kan ya selama ini jejak rekam Anda sangat buruk sebagai lawyer gitu ya kan. Nggak ada satupun yang Anda selamatkan dari jerat hukum. Karena memang orang-orang yang Anda bela selama ini orang-orang salah. Orang-orang yang selalu menuduh dengan dalil katanya-katanya, bukan dia yang langsung menyaksikan peristiwa dan kejadian tersebut. Makanya makanya kalau jadi kuasa hukum itu yang berisi dikit lah. Dan Roy Suryo, Rismon yang katanya ahli, Tifa juga katanya ahli, katanya akademisi. Tolonglah, cobalah Anda pilih lawyer-lawyer yang sedikit berbobot, yang sedikit punya nutrisi di otaknya dengan baik. Jangan di kepalanya hanya pemberontakan, hanya ingin mengubah dasar negara, hanya ingin merusak tatanan bangsa kita. Jangan orang-orang seperti itu. Jangan orang-orang yang berasal dari ormas atau organisasinya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Jangan, apalagi membubarkan itu Pak Jokowi, Empel. Empel lagi, kan empel orangnya. Nah itu, kok Anda sebagai ahli, katanya sih ya, nggak bisa gitu milih yang lebih baik dari empel. Bukan lebih baik, jauh, sangat jauh lebih baik. Karena saya lihat ya, saran-saran dari empel ini kepada Anda semuanya yang katanya ahli, itu nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Kenapa Anda melarang klien Anda mendatangi Polda, datang klarifikasi? Kan katanya selama ini Anda sudah pegang banyak bukti, pegang banyak sekali informasi tambahan. Ya harusnya Anda datang aja ke Polda, diklarifikasi, sertakan bukti barunya, sertakan temuan baru Anda. Tapi ya walaupun begitu ya, bukti dan temuan Anda itu kan hanya katanya-katanya, apalagi kesaksian dari Bitor. Kalau Anda masukkan kesaksian Bitor sebagai bukti tambahan, ya itu namanya omong kosong, nggak ada nilainya di mata hukum, kata Bang Ade tadi yang pakar hukum dan juga Bang Pitra. Makanya nih, mungkin kalian sudah sudah agak getar dikit, sudah agak panik dikit, sudah agak resah sedikit. Karena sampai-sampai kan istrinya Rismon itu turun langsung loh menemani suaminya mencari informasi. Ya apakah istrinya juga sudah resah gitu karena suaminya bakal masuk bui dan tidak ada lagi yang mencari nafkah. Kok bisa-bisanya gitu istri Rismon mendukung banget gelagat-gelagat tindakan-tindakan suaminya. Apakah dia juga tidak bisa berpikir bahwa tindakan suami saya ini agak keliru dan harus diberikan masukan? Nah, saya berharap istrinya Rismon ini memberikan masukan kepada suaminya. Udah Pak, jangan diteruskan, ini bahaya. Ini bisa membuat Bapak ya masuk bui dan lain sebagainya. Enaknya kan begitu. Jangan malah membantu suaminya. Nah, ini kan berbahaya buat kalian. Delik hukumnya nanti ada. Pewayangan-pewayangan yang dilakukan juga oleh Roy Suryo itu kan kalau kata Sekjen Pradi Bersatu itu bisa masuk delik hukum juga, hati-hati. Nah inilah yang kita harapkan orang-orang terdekat mereka. Mungkin istri dari Roy Suryo juga mengingatkan. Ya karena kan tadi Bung Pitra juga ya sudah menjelaskan tahanan bini pergi pulang dimaki. Ya takutnya istri mereka udah resah juga teman-teman.
Nah inilah mungkin seperti juga yang selalu dijelaskan oleh Tifa, katanya anaknya sudah mulai diteror lah. Roy Suryo juga mengatakan dia sudah mulai diteror lah. Rizwan juga sudah mengatakan sudah mulai diteror lah. Makanya kalau Anda tidak mau diteror ya kan, ini kan Anda sedang menggiring-giring juga nih. Kalau yang meneror ini suruhan si A, suruhan si B. Ya kenapa enggak Anda berpikir kalau Anda diteror karena perbuatan Anda yang selama ini omon-omon tidak masuk akal gitu. Dan masyarakat sudah resah, sudah capek melihat Anda berlaku bertingkah seperti penyidik, menuduh seseorang tanpa bukti, menuduh seseorang tanpa bisa, ya apa ya, menuduh seseorang tanpa memegang ijazahnya yang asli, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Ini yang bahaya teman-teman. Nah kita berharap mereka ini ada yang menyadarkan, ada yang memberikan masukan. Ada yang memberikan mereka nutrisi-nutrisi agar kembali ke jalan yang benar. Ini yang kita harapkan teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.